Halo, Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Julia Resti Amanda. Saya mahasiswi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Selamat datang di podcast pertama saya dengan tema yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, yaitu tentang pandemi COVID-19. COVID-19 sudah menjadi permasalahan kesehatan terbesar di seluruh dunia saat ini, tanpa keterbatasan usia, jenis kelamin, dan status sosial lainnya pun memiliki potensi yang sama untuk terpapar, dan kebanyakan dari kita merasa rentan untuk terpapar. Menghadapi pandemi COVID-19 memanglah menakutkan, karena COVID-19 ini tidak hanya menimbulkan derita fisik, akan tetapi juga derita psikologis. Informasi yang berkembang cukup pesat di beberapa media terkait COVID-19 berkorelasi positif dengan tingkat stres setiap individu. COVID-19 ini cukup mencuri perhatian kita semua. Tidak hanya itu, pola kehidupan setiap harinya juga berubah drastis. Bekerja di kantor menjadi work from home, kuliah di kelas menjadi kuliah daring, keterbatasan mahasiswa dalam mengakses internet, belum lagi para pekerja seperti ojol yang menggantungkan hidupnya pada interaksi sosial yang berubah menjadi social distancing. Selain itu, pengaruh COVID-19 pada pola kehidupan kita adalah adanya edukasi untuk menerapkan hidup bersih, rajin mencuci tangan, makan buah dan sayur, tidak melakukan kontak fisik, minum ramuan yang terbuat dari rimpang-rimpangan. Tentu langkah tersebut sebagai bentuk preventif dalam menghadapi COVID-19, menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah terpapar virus tersebut. Akan tetapi, hal yang terkadang luput dari perhatian kita adalah faktor pemberi dalam perkembangan imunitas. Bukan hanya asupan makanan yang bergizi yang dibutuhkan saat ini, akan tetapi asupan kebahagiaan juga perlu ditingkatkan. Menciptakan kondisi bahagia di tengah pandemi ini diperlukan keterampilan adaptasi yang tinggi. Kenapa kita harus bahagia? Bukannya COVID-19 ini merupakan virus yang menyerang sistem imun kita. Nah, ketika kita panik, stres, atau depresi, sistem imun kita akan menurun. Hal itu memberi peluang besar penyakit menyerang tubuh kita. Terdapat dua kondisi mental yang dapat mempengaruhi sistem imun kita, yaitu keadaan stres dan keadaan bahagia. Stres merusak dan bahagia meningkatkan imunitas kita. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengelola diri menjadi pribadi yang bahagia di tengah pandemi COVID-19 ini adalah membentuk pribadi yang tangguh. Mampu bertahan hidup atau tangguh pada situasi yang mengancam, mengurangi setiap problem dan memberikan motivasi baik pada diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kemampuan tersebut disebut sebagai resiliensi. Kaitan antara resiliensi dengan pandemi COVID-19 adalah sebagai upaya dalam menjaga kesehatan mental kita saat ini. Resiliensi merupakan perilaku yang secara terus-menerus mencari ikhtiar ketika dihadapkan pada cobaan hidup. Sistem imun pada kesehatan fisik diibaratkan modal psikologis pada kesehatan mental. Kita harus yakin dan tangguh. Resiliensi menggiring kita untuk memandang bahwa pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita untuk lebih banyak mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, mengajarkan kita untuk kembali menerapkan hidup bersih, stay at home sebagai bentuk quality time with family, dan social distancing untuk mengurangi ghibah. Oleh karena itu, ambil hikmah di balik ujian pandemi ini. Namun, kita semua tetap berharap dan berdoa agar pandemi segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Nah, sebelum podcast ini berakhir, saya punya beberapa tips yang bisa dilakukan untuk meningkatkan resiliensi dan mengurangi tekanan stres selama pandemi. Yang pertama, menjaga rutinitas harian. Kedua, tetap menyempatkan diri untuk berolahraga dan menjaga pola makan dengan teratur. Ketiga, pilah dan pilih berita-berita positif. Keempat, selalu update dan waspada serta patuhi protokol kesehatan. 5. Menjaga komunikasi dengan orang terdekat. Dan yang terakhir, mencari dukungan sosial dalam menjalankan aktivitas.
Sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Julia Resti Amanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.